Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dari kelas IKIS 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kependudukan dan ketenagakerjaan, yang dimana saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu materi yang pertama tentang struktur penduduk, yang kedua yaitu masalah kependudukan, yang ketiga yaitu pengangguran, dan yang keempat yaitu masalah distribusi. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang struktur penduduk, di mana struktur penduduk terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama jumlah penduduk yang terdiri dari urbanisasi, reurbanisasi, emigrasi, imigrasi, remigrasi, dan transmigrasi. Yang kedua yaitu persebaran penduduk, di mana kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per kilometer kuadrat. Yang ketiga yaitu komposisi penduduk, merupakan sebuah mata statistik dari statistik kependudukan yang membagi dan membahas masalah kependudukan dari segi umur dan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu perubahan struktur penduduk di Indonesia. Struktur penduduk di Indonesia menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur dari satu struktur penduduk usia muda menjadi struktur penduduk usia dewasa selama 20 tahun terakhir. Yang dimana sensus penduduk pada tahun 1990 itu menunjukkan proporsi penduduk usia muda atau di bawah 15 tahun sebanyak 36,7% dari jumlah penduduk. Sementara itu penduduk usia muda pada tahun 2010 hanya 28,9% dari seluruh penduduk di Indonesia. Selanjutnya yaitu masalah kependudukan yang terdiri dari 7, yaitu yang pertama masalah akibat adanya angka kelahiran, yang kedua yaitu masalah akibat angka kematian, yang ketiga yaitu masalah komposisi jumlah penduduk, yang keempat yaitu masalah kependudukan dan angkatan kerja, yang kelima yaitu masalah mobilitas penduduk, yang keenam yaitu masalah kepadatan penduduk di Indonesia, yang ketujuh yaitu masalah perkawinan dan perceraian. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang pengangguran. Yang pertama yaitu definisi pengangguran. Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang sekarang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Yang dimana konsep pengangguran sangat sulit diterapkan di Indonesia. Menurut Effendi pada tahun 1987, hal ini dikarenakan konsep yang digunakan dalam sensus penduduk maupun survei adalah konsep yang sesuai untuk negara-negara maju. Itu jenis-jenis pengangguran. Ada beberapa jenis dan macam pengangguran yang digolongkan menjadi 2, yaitu berdasarkan lama waktu dan penyebab terjadinya. Yang pertama yaitu pengangguran berdasarkan lama waktu kerja yang terdiri dari 3, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Sedangkan pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya terdiri dari 4, yaitu pengangguran struktural, pengangguran konjungtural, pengangguran friksional, dan pengangguran musiman. Selanjutnya yaitu sebab-sebab pengangguran. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran dalam perekonomian suatu negara, di antaranya yang pertama yaitu turunnya output dan pengeluaran total, yang kedua yaitu tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan pekerja, yang ketiga yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan, yang keempat yaitu perubahan teknologi. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Terdapat beberapa cara mengatasi pengangguran yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan sektor informal seperti home industry. Yang kedua yaitu pengembangan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor informal
lainnya di wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu perluasan kesempatan kerja. Yang keempat yaitu peningkatan investasi, baik yang bersifat pengembangan maupun investasi untuk mendirikan usaha-usaha baru. Yang kelima yaitu pembentukan proyek-proyek umum. Yang keenam yaitu mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat praktis sehingga seorang tidak harus menunggu kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan para pencari kerja. Selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Terbatasnya lapangan kerja yang ada, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan lulusan yang banyak sekali setiap tahun, sayangnya tidak diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan. Dan hal inilah yang menyebabkan semakin banyaknya seseorang yang mengalami pengangguran. Yang dimana pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real atau nyata yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial yang seharusnya. Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. Selanjutnya yaitu materi yang keempat tentang masalah distribusi, yang dimana yang pertama yaitu kesulitan dalam mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat. Yang kedua yaitu kesulitan untuk menentukan efisiensi transportasi yang nantinya akan digunakan dalam pengiriman barang atau produk hasil produksi. Yang ketiga yaitu kesulitan untuk mengontrol debit limit para customer. Yang keempat yaitu kesulitan dalam mengontrol diskon dan promo yang berada di lapangan. Yang kelima yaitu kesulitan pada saat terjadinya kesalahpahaman antara back office dengan salesman yang terkait dengan sales order. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.